paling murah salah satunya kan menggambar, dan menggambar ini semua orang, ibaratnya kita dari kecil juga coret-coret untuk menggambar itu kegiatan yang simple, murah, terus ternyata setelah diulik lagi itu kita masuknya udah dapat dikategorikan sebagai medium katarsis. Gambar itu cuman medium kita untuk saling bercerita kayak gitu, cerita keadaannya untuk meluapkannya. Mungkin dia nggak bisa ngomongin, kita coba pakai gambar. Beginilah kegiatan yang dilakukan oleh Mada Arya Putra dan Muhammad Arifianto setiap 2 minggu sekali. Dua kawan ini dengan antusias menyiapkan kertas gambar, pena, serta pensil warna. Mereka bukan hendak mengajar anak-anak TK menggambar, melainkan mengunjungi rumah-rumah eks penyandang disabilitas mental di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Sudah 2 tahun terakhir, Mada dan Arif rutin memberikan katarsis untuk eks-PDM atau penyandang disabilitas mental dengan media menggambar. Mereka mengajak eks-PDM meluapkan emosi yang terpendam dan mengekspresikan perasaan melalui gambar. Untuk mengisi kegiatan, sarananya yang paling murah salah satunya kan menggambar, dan menggambar ini semua orang, ibaratnya kita dari kecil juga coret-coret untuk menggambar itu kegiatan yang simple, murah, terus ternyata setelah diulik lagi itu kita masuknya udah dapat dikategorikan sebagai medium katarsis. Nah, katarsis itu untuk meluapkan emosi dari penyandang penyandang disabilitas mental ini. Proyek sosial yang diberi nama Art of Hope atau Art Hope ini bermula saat Mada dan salah seorang teman bernama Komsin mengerjakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta beberapa tahun lalu. Mada melihat keunikan dalam penanganan penyandang disabilitas mental di Desa Bacem. Alih-alih diungsikan ke rumah sakit jiwa, mereka tetap bisa hidup bersama keluarga dan berbaur dengan masyarakat. Dari sisi kesehatan, penyandang disabilitas mental dipantau melalui posyandu yang dinamai Posyandu Waluyo Jiwo. Kayak gitu, saya sendiri kan pembuat film dokumenter, jadi saya tertarik untuk memfilmkan kehidupan penyandang disabilitas mental di sana. Bagaimana kok mereka bisa hidup di rumahnya masing-masing kayak gitu dengan santai kayak gitu, nggak tanpa dikirim ke rumah sakit jiwa, justru desanya merawat mereka kayak gitu. Mada dan Arif hadir ke rumah-rumah eks penyandang disabilitas mental bukan hanya sekadar untuk menemani mereka menggambar. Mada dan Arif juga hadir sebagai teman, mengajak mereka bercerita, bercanda, dan meluapkan sedikit permasalahan yang ada. Pasalnya, banyak dari eks-PDM yang terpaksa tinggal sebatang kara tanpa teman, tanpa keluarga. Stigma yang melekat pada mereka membuat tak banyak orang yang mau mendekat, termasuk para kerabat. Yang kita kedepankan adalah pertemanannya. Jadi gambar ini cuma salah satu mediumnya. Yang terpenting itu dia dianggap ada, terus kita ajak ngobrol, kita merokok bareng, kadang kita makan snack bareng kayak gitu. Itu sih yang lebih istilahnya lebih kami kejar kayak gitu. Kalau dia punya teman yang mengunjungi kayak gitu.
Dari obrolan-obrolan ringan itu tercipta gambar-gambar yang jujur dan syarat makna. Karena kadang gambar-gambarnya itu jadi kayak curhatannya mereka, Mas. Kayak waktu ada yang dia cerita soal ikan kayak gitu. Kenapa kok ikan? Oh, ikan ini bikin aku seneng karena aku dari kecil itu suka memancing kayak gitu. Waktu itu Pak Muhaimin kayak gitu. Terus pernah namanya Pak Pur suatu ketika dia gambar ambulan kayak gitu. Kenapa Pak gambar ambulan? Kangen keluar kayak vacation kayak gitu. Muhaimin merupakan salah satu ex-PDM yang pertama kali mengikuti kegiatan menggambar art hoop. Pria paruh baya ini tinggal sebatang kara di rumah sederhana. Ia tak memiliki istri dan anak, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Dahulu, Muhaimin sempat mengalami gangguan mental karena masalah ekonomi. Dari Pak Muhaimin, itu sebenarnya dia itu bekerja keras. Dulunya dia kerjanya apa namanya, yang ngambil air kelapa itu ya, yang dibuat gula merah itu. Waktu itu berawal dari harga gula yang turun drastis waktu itu. Entah kenapa, ceritanya gimana juga saya Jadi karena ekonomi yang biasanya itu dari harga gula standar bahkan cukup menguntungkan bagi pekerja yang itu, karena harga gula turun drastis, dia jadi seperti itu sampai sekarang. Kini, kesehatan mental Muhaimin perlahan membaik. Ia masih tetap hadir di Posyandu Waluyojiwo bukan hanya sebagai pasien, namun juga turut membantu panitia. Kegiatan menggambar yang didampingi oleh Mada serta Arif melalui art hoop sedikit banyak membantu menjaga kestabilan emosi dan kesehatan mental Muhaimin. Saya sungguh sangat senang sekali, artinya dengan adanya Mas Mada dan teman-teman, ada sedikit banyak ada tambahan kegiatan bagi mereka. Selain tambahan kegiatan yang di sisi lain bisa mengurangi kejenuhan mereka karena banyak ngelamun atau karena ada kegiatan menggambar dari Mas Mada dan teman-teman, mereka juga jadi pikiran mereka terbuka. Hasil karya para ex-PDM kemudian dikurasi. Goresan-goresan pena dan pensil warna pada selembar kertas terlebih dahulu didigitalisasi. Karena gambar mereka cukup abstrak, kita harus mikirkan lagi gimana bisa tereksekusi ya. Ya kayak kita mainkan lagi tingkat detailnya kayak gitu. Terus warna harus kita seleksi lagi. Agar lebih menarik dan bisa dimaknai oleh lebih banyak orang, Mada dan Arif menambahkan quotes atau kalimat yang merepresentasikan gambar para PDM. Yang ikan ini tadi, ketika bilang kebahagiaan kayak gitu, terus kebahagiaan kan selalu identik dengan uang kayak gitu, tapi sebenarnya memancing aja udah bisa bikin bahagia kayak gitu. Lah kita coba cari kalimatnya itu, kalau hanya hanya ikan mati yang ngikutin arus kayak gitu, kalau karena hati mati yang cuman ngikuti fulusnya kayak gitu. Pola yang terbentuk kemudian siap dituangkan dalam berbagai macam produk, seperti kaos, tas, poster, dan lain sebagainya.
ternyata memang kita juga harus mau memperhatikan mereka. Mereka manusia yang harus dimanusiakan. Pemerintah Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mencatat saat ini setidaknya ada 19 eks-penyandang disabilitas mental yang rutin mengikuti Posyandu Waluyo Jiwo. Jumlah ini turun dari awal Posyandu berdiri pada tahun 2017 dengan anggota 35 orang. Sebagian dari PDM itu telah pulih. Sebagian lain meninggal dunia atau pindah domisili. Di Posyandu ini, kondisi kesehatan eks-PDM dipantau oleh dokter atau perawat puskesmas kecamatan. Jika diperlukan, mereka akan diberi obat secara gratis. Namun, terpenting adalah Posyandu ini bisa mendekatkan eks-penyandang disabilitas mental dengan masyarakat umum. Ternyata memang kita juga harus mau memperhatikan mereka. Mereka manusia yang harus dimanusiakan tentunya. Dan bagi mereka sebenarnya perhatian dari lingkungan sangat dibutuhkan. Ternyata kalau dari lingkungan sangat membutuhkan, banyak dari teman-teman yang PDM, ketika kita dekati, kita rangkul, kita perhatikan, kondisi mereka cepat membaik. Posyandu Waluyo Jiwo ini adalah inisiatif pribadi dari kepala desa dan masyarakat yang ingin merangkul warga. Mereka tak ingin memberi sekat termasuk kepada eks-penyandang disabilitas mental. Setelah pemerintah pusat dan daerah mencanangkan program lepas pasung, maka masyarakat dan lingkungan sekitar bertanggung jawab menerima, merangkul, dan bergotong royong membantu memulihkan psikis penyandang disabilitas mental. Yang dulunya bermalas-malasan, ketika kita rangkul bersama, kita perhatikan, ternyata dia juga ada yang bisa cepat berproduksi kembali, bisa bekerja kembali. Sayangnya, tak banyak peluang kerja yang bisa dilakukan oleh eks-PDM. Meski mendapat bantuan program Keluarga Harapan, para penyandang disabilitas mental yang telah pulih membutuhkan pelatihan kerja atau keterampilan yang bisa memberikan bekal mereka di perjalanan hidup selanjutnya. Permasalahan itu yang juga ditangkap oleh Mada Arya Putra dan Muhammad Arifianto. Melalui Art Hub, gambar eks-PDM yang telah dituangkan pada produk kaos, tas maupun poster kemudian dijual secara daring. Dari penjualan produk Art Hub, kita mengurangi dulu untuk bahan produksinya, terus dari keuntungannya itu, keuntungan bersihnya kita bagi 3. Yang pertama untuk gaji tim yang ada di Art Hub ini. Yang kedua untuk operasional berjalannya Art Hub, seperti pembelian alat-alat dan lain-lain kayak gitu, atau medium-medium menggambar, atau kadang kita kan kalau datang ke PDM-nya kadang kita bawa rokok apa-apa kayak gitu, apa minuman kayak gitu. Nah, kita ambil dari situ tuh. Terus yang sepertiga terakhir kita jadiin sembako. Saat ini, Art Hub hanya digawangi oleh Mada dan Arif. Mereka berbagi tugas. Ada yang mengurus bagian produksi, ada yang bertanggung jawab pada proses pemasaran. Namun demikian, relasi dan proses katarsis ke rumah-rumah eks-penyandang disabilitas mental dilakukan secara bersama-sama.
Art Hub ini bukan profesi utama kami. Mas Arif sendiri dari Pacet Mojokerto sana kebetulan kan bertani sambil dagang, buka warung kayak gitu. Saya sendiri kerjaan saya sebagai filmmaker dokumenter, kalau nggak gitu saya ternak di desa orang tua saya di Binangun sana. Jadi karena ini benar-benar proyek di sampingan kayak gitu, kita coba ngerikut teman-teman yang berkecimpung di dunia seni di sekitar sini. Saat ini, Art Hub berkolaborasi dengan banyak seniman serta pelaku UMKM agar hasil karya XPDM dapat diapresiasi dengan lebih banyak produk keluaran. Di antaranya adalah kolaborasi dengan UMKM tas serta produk fashion berbahan dasar perca atau potongan-potongan kain jeans dengan jenama The Belel. Di awal kita kaos, terus kita coba lagi patch, karena kita ngejar kolaborasi dengan salah satu teman di sini, The Belel namanya. Mereka kan bikin tas dari jeans kayak gitu. Nah, kita cari padu-padan juga untuk mediumnya ini, medium gambar-gambar kita ini bisa masuk di produk mereka. Kita akhirnya ngeluarin patch. Art Hub juga berkolaborasi dengan seniman lokal Blitar. Tujuannya untuk membuka ruang pertukaran ide, memperluas perspektif kreatif, dan menghasilkan karya yang lebih kaya serta inovatif. Salah satu kolaborator Art Hub adalah Farid Sugiarto, seniman cukil dari komunitas Omah Cam. Selain sama-sama alumni ISI Surakarta, alasan Farid langsung mau berkolaborasi dengan Mada karena Art Hub memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas mental. Menarik banget sih, karena aku harus benar-benar terjun dan ikut ke sini tuh karena ini sangat keren gitu menurutku, karena seni yang berdampak ke masyarakat kayak gitu. Apalagi ini menyangkut tentang ini ya, art terapi ya. Seni untuk art terapi itu menurutku oke banget ini. Untuk terus dikembangkan, terus diolah, dan terus untuk dimasyarakatkan. Farid menggubah gambar karya XPDM menggunakan teknik cukil untuk diaplikasikan pada poster atau tas kanvas. Nah, seni cukil ini yang saya tahu itu salah satu seni rupa grafis. Tekniknya cetak tinggi. Itu hampir mirip seperti bisa dikatakan kayak sablon sih sebenarnya fungsinya. Kalau alat bahannya itu kita pakai lino sebagai mediannya, kemudian pakai cutter cukil sama tinta. Cuma itu sih. Menurut Farid, hasil gambar XPDM yang tergabung dalam Art Hub memiliki kedalaman makna dan orisinalitas. Ia bisa melihat kejujuran dan perasaan sang pencipta gambar tersebut dari goresan-goresan pena yang terkadang abstrak. Kalau menurut aku, gambarnya cukup menarik dan jujur sih. Benar-benar jujur dari mereka yang mereka pikirkan, mereka goreskan, mereka tuangkan ke kertas. Itu menurutku satu bentuk kejujuran yang paling jujur. Kita baru saja menjajaki dengan ada organisasi namanya PKBI, kebetulan dia ngisi kegiatan di lapas anak di militer sini. Nah, waktu itu dia ngajak kolaborasi bareng, ayo ngisi di kelas-kelas kami kayak gitu. Siapa tahu bisa dijadiin produk nantinya, produk yang sama dengan story di belakangnya.
Setelah 2 tahun berdiri, Art Hub tak lagi hanya menjadi ruang katarsis eks penyandang disabilitas mental di Desa Bacem. Mada dan Arif sebagai pendiri ingin menjangkau lebih banyak orang dan menebar lebih banyak manfaat. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah mengajak anak berhadapan dengan hukum atau ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar untuk menyalurkan ekspresi dan emosi melalui kegiatan menggambar. Kita baru saja menjajaki dengan ada organisasi namanya PKBI, kebetulan dia ngisi kegiatan di lapas anak di Blitar sini. Nah waktu itu dia ngajak kolaborasi bareng, ayo ngisi di kelas-kelas kami kayak gitu. Siapa tahu bisa dijadiin produk nantinya, produk yang sama dengan story di belakangnya. Katarsis melalui menggambar menjadi salah satu sarana berekspresi dan penyembuhan emosi bagi anak berhadapan dengan hukum. Pasalnya, mereka kerap mengalami tekanan emosional yang tinggi akibat situasi hidup yang kompleks seperti trauma, rasa bersalah, marah, atau kesepian. Lebih ke cerita sih kita, jadi gambar itu cuman medium kita untuk saling bercerita kayak gitu, cerita keadaannya untuk meluapkannya. Mungkin dia nggak bisa ngomongin, kita coba pakai gambar. Dan gambar itu pun juga kita nggak terpatok standar-standar gitu, udah bebas saja. Saat ini ada 163 anak yang mendiami LPKA kelas 1 Blitar. Mereka sedang menjalani masa pembinaan setelah melanggar hukum. Namun, berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, negara tetap bertanggung jawab memenuhi hak atas pendidikan dan pengembangan diri para ABH. Selain pendidikan formal, setara sekolah dasar hingga menengah atas, LPKA kelas 1 Blitar juga membuka ruang kreasi, baik itu musik, gambar, maupun sastra bagi para ABH. Untuk anak-anak sendiri, saya membuat sebuah konsep di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini merubah dari sangkar menjadi sanggar. Jadi ibarat sebuah sangkar itu adalah tempat untuk mengurung, tapi kalau di LPKA ini merupakan sanggar yang menjadikan tempat mereka untuk berlatih, bermain, untuk menghibur dan melaksanakan apa yang ada di sini sebagai bentuk pembinaan. Tak sedikit dari anak berhadapan dengan hukum di LPKA kelas 1 Blitar harus menghabiskan masa remaja di balik jeruji besi. Kehadiran komunitas yang mengajak bercengkrama, mengajarkan berbagai keterampilan serta seni, membawa angin segar bagi mereka untuk sedikit merasakan yang anak-anak lain rasakan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat atau komunitas seperti Art Hub yang ingin berkontribusi bagi ABH juga diberi ruang untuk memahami kehidupan di dalam LPKA. Itu prinsip yang perlu kita pastikan bahwa LPKA harus terbuka. Nah, terbuka maka banyak dari komunitas tadi ya, kesenian, ada yang olahraga, ada yang berbagai peran, misalnya bisa masuk untuk mengisi waktu luang tadi sesuai dengan minat bakat anak-anak. Karena anak-anak kan banyak variasinya ya, keinginannya, ada yang senang olahraga, senian, ada yang ke baca buku, disiplinnya itu harus difasilitasi dan ditemukan antara anak yang di dalam dengan komunitas-komunitas yang di luar. Semangat Mada dan Arif tak pernah surut. Bagai lilin kecil yang terus berusaha menyalakan cahaya harapan di relung jiwa-jiwa yang hampir hilang. Art Hub hadir bukan hanya untuk memulihkan, tapi juga menjadi kawan. Ada momen menarik ketika kita membagikan sembakonya. Setelah kita berikan, terus kita pulang kan. Setelah saya di luar lihat ke arah rumahnya Pak Muhaimin, dia langsung membuka sembakonya.
langsung memakan di tempat. Waktu saya lihat itu yang mungkin bikin saya terharu kayak gitu. Kita tuh ada kepuasan kayak gitu loh Mas. Oh, kita bisa membantu, kita bisa berbuat nih. Nggak kita ngeluangin waktu sedikit tapi kita bisa bikin mereka lebih bahagia kayak gitu.